Halo Panda Lovers, selamat datang di podcast Panda Cerita. Podcast ramah, tenang, dan penuh cerita. Saya Rani Fariza sebagai host yang akan menemani kalian hari ini sampai selesai. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang penting banget dan sering banget kita lihat di sekitar kita. Apalagi buat orang tua, calon orang tua, dan kakak-kakak yang punya adik kecil di rumah, yaitu penggunaan gadget untuk anak usia dini. Nah, buat membahas ini tentunya saya tidak sendirian. Sudah hadir dua teman saya, yaitu Yani dan Septi. Halo Yani, halo Septi, apa kabar? Halo, baik banget loh. Aku senang nih bisa ikut di podcast ini. Halo semuanya, kabarku baik juga. Semoga obrolan kita bermanfaat ya. Oke, sebelum kita masuk ke topik utama, boleh dong perkenalan singkat dulu dari kalian masing-masing. Halo, aku Nurhaini Sabda, mahasiswi Prodi Akuntansi semester 1. Walaupun jurusan aku akuntansi, tapi aku sangat tertarik dengan isu pendidikan anak dan sosial. Halo, aku Septi Sofia. Aku mahasiswi Prodi Akuntansi semester 1 juga. Aku sering lihat keponakan aku menggunakan gadget sejak kecil. Jadi, topik ini relate banget. Oke, langsung aja ya. Sekarang ini kita banyak lihat anak-anak usia dini itu sudah banyak menggunakan gadget. Mulai dari nonton YouTube, main game, bahkan sampai video TikTok. Menurut kalian berdua, apa sih yang dimaksud dengan penggunaan gadget untuk anak usia dini itu? Kalau menurut yang aku pelajari, anak usia dini itu biasanya dari umur 1 tahun sampai 6 tahun itu mereka itu lagi aktif-aktifnya belajar, meniru, dan melihat apapun yang mereka lihat. Dan kebanyakan anak di usia ini sudah dikenalkan gadget seperti HP atau tablet. Iya, dan sekarang tuh udah jadi hal yang lumrah gitu. Kemana-mana anak kecil pegang HP, entah untuk nonton YouTube, main game, atau sekedar lihat nonton. Dan di fase ini otak anak itu berkembang sangat cepat. Makanya apa yang mereka konsumsi yang termasuk dari gadget tadi itu bisa berdampak besar bagi perkembangan mereka. Bener banget sih. Menurut kalian kenapa sih gadget cepat banget masuk ke kehidupan anak-anak? Kalau menurut aku faktor utamanya karena gadget itu bagian dari kehidupan orang-orang dewasa. Anak itu kan peniru. Jadi ketika mereka melihat orang tua ataupun kakak mereka megang HP, mereka pasti penasaran dan pasti pengen juga main HP. Iya, apalagi yang hampir semua aktivitas itu melibatkan pakai gadget seperti belanja online atau kerja, komunikasi, dan hiburan. Semuanya lewat HP. Jadi menurut mereka HP itu sangat menarik gitu. Berarti secara nggak langsung lingkungan yang kenalin gadget ke anaknya. Betul, bahkan kadang gadget itu dijadikan alat buat supaya tenang anak biar nggak rewel. Mungkin karena orang tuanya ada urusan juga kali ya. Iya, yang awalnya kan mereka orang tuanya ngasihnya cuma sebentar, malah bisa berjam-jam gitu. Oke, dari kalian ada yang ditanyakan nggak? Ada nih, aku mau nanya, menurut kalian dari umur berapa sih anak bisa kita boleh memegang gadget? Kalau menurut aku dan juga menurut psikologi yang aku baca, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak diberi gadget sama sekali. Sedangkan di usia 2-5 tahun barulah boleh diberi gadget, tetapi maksimalnya 1 jam sehari dan harus didampingi oleh orang dewasa. Dan di usia 6 tahun ke atas, bisa ditambah durasinya, yaitu bisa 2 jam atau lebih tergantung kebutuhan mereka dan tetap perlu pengawasan juga. Kalau menurut aku pribadi ya, anak-anak itu memegang HP itu dari 6 tahun ke atas. Kalau 6 tahun ke bawah itu sangat menyusui. Kalau 6 tahun ke atas kan mereka itu misalnya ada jadwalnya hari Sabtu atau hari Minggu. Nah itu kan hari libur. Nah, mereka bisa menggunakan gadget mereka, tapi dibatasi gitu waktunya dan didampingi oleh orang tua. Nah, kita kan gak mau langsung ngejudge gadget itu buruk. Menurut kalian, apa sih dampak positif atau manfaat gadget untuk anak usia dini itu? Ada banget dong ya dampak positifnya. Yang pertama, penggunaan gadget itu bisa mampu membantu meningkatkan kemampuan kognitif, yaitu seperti memori,
perhatian, dan kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, penggunaan gadget dapat membantu anak usia dini meningkatkan kemampuan bahasa dengan menggunakan aplikasi yang mengajarkan bahasa seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Yang ketiga, penggunaan gadget dapat menjadi alat yang efektif meningkatkan kreativitas anak dengan menggunakan aplikasi yang memungkinkan anak membuat gambar, musik, dan cerita. Kemudian, menurut kesimpulan studi dan panduan pendidikan, penelitian pendidikan modern mengakui bahwa anak-anak perlu memahami teknologi secara bertahap karena media digital merupakan bagian tak terpisahkan dari realitas pembelajaran di masa depan. Kalau kita bicara soal gadget pada anak, sebenarnya ini adalah alat literasi digital yang luar biasa kalau digunakan dengan bijak. Kalau digunakan dengan bijak ya. Lewat gadget ini anak-anak nggak cuma belajar secara pasif, tapi mereka bisa merasakan pengalaman entertainment yang interaktif, di mana konsep abstrak seperti angka dan huruf jadi lebih lewat visual dan suara. Hal ini secara nggak langsung mengasah kemampuan problem solving mereka sejak dini. Karena mereka dituntut untuk berpikir kritis saat menyelesaikan tantangan di aplikasi. Selain itu, gadget bisa menjadi kanvas tanpa batas untuk kreativitas mereka, mulai dari belajar menggambar digital hingga mengenal komposisi musik secara sederhana. Intinya, selama ada pendampingan aktif dari orang tua, gadget bukan lagi sekedar layar, melainkan jendela pengetahuan yang mempercepat perkembangan kognitif dan adaptasi teknologi mereka di masa depan. Menurut penelitian akademik, beberapa studi literatur mengidentifikasikan bahwa gadget dapat memberikan stimulasi kognitif tambahan bila digunakan secara tepat, seperti aplikasi pemecah masalah, permainan logika secara sederhana, atau aktivitas interaktif. Oke, tadi kan barusan kita bahas dampak positifnya. Sekarang kita masuk ke dampak negatifnya. Dampak negatif apa sih yang paling sering terjadi? Yang paling kelihatan itu anak jadi kurang interaksi gitu kan. Mereka lebih fokus ke layar daripada main keluar bersama teman-teman mereka. Selain itu, bisa juga bikin anak kecanduan. Misalnya kalau gadgetnya diambil, anak itu bisa nangis, marah, bahkan tantrumnya berlebihan banget. Itu sering banget ya kita lihat di sekitar kita. Benar. Iya, dan dari sisi kesehatan juga ada dampaknya loh. Seperti gangguan mata, kurang aktivitas fisik, pola tidur berantakan. Kemudian menurut penelitian National Institute of Health atau NIH Amerika Serikat menyatakan bahwa penggunaan media layar yang berlebihan oleh anak dapat berdampak negatif terhadap perkembangannya, yaitu seperti bahasa, pengaturan emosional, dan fungsi eksekutif. Kemudian terkait dengan masalah perilaku dan tidur. Temuan ini berasal dari tinjauan dan penelitian longitudinal yang mengikat paparan layar tinggi dengan perkembangan yang kurang optimal pada anak. Belum lagi perkembangan emosinya, anak bisa jadi kurang sabar dan gampang bosan. Menurut penelitian American Academy of Pediatrics atau AAP adalah asosiasi profesional dokter anak yang diposisikan yang secara periodik menerbitkan pedoman berbasis bukti mengenai screen time anak. Mereka merekomendasikan pembatasan waktu layar dan menyoroti bahwa terbuktinya banyak waktu layar dapat menyebabkan masalah tidur, keterlambatan perkembangan bahasa, dan gangguan interaksi sosial. Nah, menariknya kalian ini kan mahasiswi akuntansi. Kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi atau keuangan keluarga, gadget ini gimana sih? Kalau nggak dikontrol, gadget itu bisa jadi pengeluaran besar, mulai dari beli HP, kuota, wifi, sampai langganan aplikasi. Iya, belum lagi biaya internet dan langganan aplikasi yang seperti yang disebutkan tadi. Padahal uang itu bisa dialihkan untuk kebutuhan lain seperti membeli buku ataupun mainan edukatif. Berarti selain berdampak ke anak, gadget juga berdampak ke keuangan keluarga ya? Betul banget. Wah, ini sudut pandang yang jarang banget dibahas ya.
Oke, sebelum masuk ke solusi, masih ada yang ingin ditanyakan lagi nggak dari kalian berdua? Aku ada nih mau tanya, menurut kalian apa sih aplikasi untuk anak-anak gitu, aplikasi edukatif yang orang tua berikan gitu lewat gadget mereka? Aplikasinya itu banyak banget sih. Contohnya aja seperti ABC Kids yang fokus pada pengenalan huruf dan mengajar dengan permainan. Terus ada juga aplikasi Drawing for Kids atau Art Apps yang fokus menggambar dan mewarnai yang sederhana. Dan masih banyak yang lainnya. Kalau aku jawabannya simpel aja, yang sering kita dengar pasti YouTube Kids. Kenapa? Karena ini adalah perpustakaan dunia versi anak-anak. Di sini anak-anak belajar apa saja, mulai dari mengenal huruf, angka, sampai eksperimen sains lewat visual yang menarik. Kemudian kunci edukasinya ada di fitur kontrol orang tua. Kita bisa pilih channel yang benar-benar mengerti saja. Matikan fitur pencarian supaya mereka nggak nyasar, dan pakai fitur timer supaya anak belajar disiplin kapan harus berhenti. Jadi, YouTube Kids bukan cuma buat nonton, tapi jadi alat belajar yang sangat komplit kalau kita sebagai orang tua aktif memilihkan kontennya. Oke, aku kan sering banget nih dengar dari banyak orang mengatakan bahwa kecanduan gadget itu bisa menyebabkan keterlambatan bicara atau speed delay gitu kan. Menurut kalian gimana sih itu? Bisa banget kalau anak terlalu sering main gadget tanpa diajak ngobrol. Jadi mereka kan fokus gitu kan. Oke, karena anak belajar bicara itu kan dari interaksi. Seperti yang Yani katakan tadi, mereka susah diajak ngobrol. Kalau cuma nonton, anak jadi pasif, itu bahkan membuat kita jadi jarang melatih respon dan kosakata. Akhirnya mereka nggak tahu gitu. Makanya penting banget orang tua sering mengajak ngobrol dan membacakan cerita dan bermain langsung. Oke, berarti gadget tidak menggantikan peran komunikasi langsung gitu ya. Benar sekali. Oke, sebelum masuk ke solusi, boleh dong minum dulu kalau kalian haus gitu. Iya, Makasih ya. makasih ya. Terima kasih. Kasih. Oke, sekarang kita masuk ke solusinya. Menurut kalian, apa sih solusi yang bisa dilakukan orang tua yang di rumah? Yang pertama, batasi waktu penggunaan gadget. Misalnya maksimal 1 jam sehari. Dalam sehari itu kan ada 24 jam tuh. Kita jangan kasih waktu 1 jam tuh, misalnya dibagi beberapa waktu seperti 15 menit, 20 menit, dan seterusnya. Pokoknya 1 jam sehari. Yang kedua, pilih konten yang sesuai umur dan dampingi anak saat memakai gadget. Kemudian yang paling penting, ajak anak beraktivitas tanpa gadget, seperti bermain di luar, membaca buku, ataupun menggambar. Berarti kuncinya ada di pengawasan dan keseimbangan ya. Iya, betul banget. Oke, dari obrolan hari ini bisa kita simpulkan kalau gadget itu seperti pisau bermata dua. Bisa bermanfaat, tapi bisa juga berdampak buruk kalau tidak dikontrol. Terima kasih buat Septi dan Yani atas ceritanya hari ini. Terima kasih juga, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih juga, senang bisa ngobrol di podcast ini. Semoga dari yang kita obrolin tadi banyak refleksinya ya. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mendengarkan sampai selesai. Jangan lupa, jadilah orang tua dan generasi muda yang bijak dalam penggunaan gadget. Saya Rani Fariza sebagai host, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.